Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini semakin hari menguatkan iman kita. Dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Karena salib-Mu kami diselamatkan Tuhan. Engkau juru selamat kami. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamat kami. Walau ku harus berjalan kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita ulangi pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami angkat suara kami, kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Bapa. Selamatkan, terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku Jenadaku Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku katakan lagi sama-sama. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
Terpujilah namamu Tuhan kami. Kami bangga memiliki Tuhan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi ini, menjelang siang ini, kami terus ada di hadirat, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang mulia. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami telah menaikkan syukur sembah kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Dan kami sambut dalam firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Salam Tuhan. Shalom semua. Puji nama Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk boleh berkumpul di sini. Usaha sama Tuhan, kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita hari-hari ini. Bapak saudara sama Tuhan, sekarang ini keadaan dunia ini semakin tidak baik-baik, Bapak saudara. Mungkin tahun lalu kita diterpa COVID, diterpa masalah, sekarang kita diterpa dengan naiknya harga-harga dan mahalnya beras. Kalau kita mungkin merasa masih tidak berpengaruh pun sedikit. Tetapi kalau kita lihat televisi, banyak orang yang ngantri bersama Tuhan berjam-jam untuk mendapatkan beras yang murah, saudara. Artinya kita harus bersyukur untuk apa yang telah terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara. Kita tidak sempat, mungkin tidak sampai antri berjam-jam seperti orang di luar sana untuk mengantri sesuatu. Dan kita hari ini bisa juga masih naik motor dengan nikmati atau naik mobil atau naik kendaraan umum. Ada orang mungkin naik kendaraan umum, kebesaran Tuhan kalau naik motor. Sekarang ini kadang saya melihat kasihan orang yang nunggu-nunggu kendaraan umum. Udah macet, dia nungguin kendaraan umum. Saya bilang, nyampe jam berapa dia? Kalau saya lewat sari dari BKT situ ya, kan ada di situ halte-halte, beberapa halte bus gitu ya. Saya bilang, itu lagi macet gitu, terus dia nungguin bus yang belum datang. Dia nyampe jam berapa? Dan menurut saya kesabaran dia luar biasa. Sementara kita yang naik motor, naik mobil aja satset, kita masih gerasa kerusuk. Apalagi dia yang nungguin busnya masih lama, belum lagi dalam perjalanan busnya. Di bus nanti belum tentu bisa duduk, nanti bisa berdiri. Pulang-pulang saya nggak tahu kakinya udah bengkak, udah kayak pemain bola gitu. Tanpa harus latihan, tapi betisnya sudah bengkak. Usaha sama Tuhan, mungkin hari ini kita bisa menikmati kenyamanan itu. Harusnya kita ini bersyukur untuk hal itu. Harusnya kita berterima kasih untuk hal itu. Kalau kita tahu siapa si pemberi itu yang memberikan kita kenikmatan itu, maka harusnya kita lebih bersyukur, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita banyak jatuh bangun, Tuhan menghargai itu, Bapak Saudara. Daripada orang yang sama sekali tidak mau berurusan dengan Tuhan. Lebih baik orang-orang yang mungkin hari ini kita bangkit, kita kuat, besok kita lemah, bangkit lemah. Gak apa-apa, nikmatin aja. Yang penting Bapak Saudara jangan jauh dari Tuhan. Banyak orang jatuh, naik, bangkit, turun lagi. Tiba-tiba bilang, udah tinggalkan, gak mau lagi ngambek, udah gak, hilang sama sekali. Jangan. Tetaplah bersama Tuhan di dalam koridornya Tuhan. Agar kita, suatu saat kita bisa menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi tidak lagi seperti apa yang selama ini kita alami. Bapak saudara kesam Tuhan, hari ini saya membahas itu karena ada satu kebenaran yang perlu kita bahas hari ini adalah berbahagialah. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan seperti ini, Bapak saudara Tuhan. Ya, karena ini masih baru ya. Jadi agak susah, agak ribet gitu. Dikatakan di sana seperti ini, saya bacakan untuk kita, nanti Sabit akan tampilkan.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ayat pesan Tuhan, khotbah di bukit. Jadi kalau kita tahu perikop dari, judul dari perikop dari ayat ini adalah khotbah di bukit. Kenapa khotbah di bukit? Karena Yesus waktu itu memang berkhotbah di bukit. Jadi orang-orang banyak dia khotbahkan ini. Nah, salah satunya yang dikatakan Yesus seperti ini adalah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pesan Tuhan dikatakan kebahagiaan kita, kata Tuhan Yesus, adalah pada saat kita berbahagia, adalah pada saat kita lapar dan haus akan kebenaran. Kata lapar, pesan Tuhan dalam kata aslinya memakai kata menderita kelaparan. Bagaimana sih orang yang menderita kelaparan, saudara kasih Tuhan? Orang yang menderita kelaparan, sama seperti kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pesan Tuhan, salah satunya orang yang menderita kelaparan adalah meninggalkan zona nyamannya. Saudara Tuhan, mungkin saudara tinggal di rumah satu kontrakan, mungkin bagi orang lain gak layak di tempat ini. Itu ketika teman saya datang ke kosan saya dulu bilang, "Wih, ini kandang kambing ini, ngapain kau tinggal di sini? Pindahlah kau." Enggak lah. Saya bertahun-tahun tinggal di kos-kosan itu yang sempit. Saya nggak tahu waktu itu. Udah gitu, kalau siang-siang, karena itu di atas kosan saya itu pohon, jadi tiba-tiba saya buka baju saya, pada jamuran semua. Saudara. Kenapa? Karena nggak masuk matahari. Di rumah kita aja yang ada mataharinya datang, bisa jamuran baju kita. Apalagi ini tidak ada sama sekali matahari. Memang karena di bawah pohon itu jarang matahari turun. Adapun matahari tutupi, pohonnya gede banget lagi. Tiba-tiba juga pas lagi tidur, enak-enak tidur. Kalau saya memang nggak nyaman tidur di tempat tidur, saya turunin tempat tidurnya. Kita habis main PS. Emang dibilang kandang kambing ini kata dia. Tapi karena kita hobi main PS. Tiba-tiba jam 3 kita tidur. Hujan. Kenapa ini? Kayaknya ada sesuatu nih. Ternyata udah banjir. Tetapi nyaman di sana. Teman saya bilang ada kosan di sana lebih bagus. Pindahlah kau ke sana. Enggak lah. Kenapa? Karena kita sudah nyaman di tempat itu. Walaupun kata orang apapun tentang tempat kita, tentang rumah kita itu. Kalau kita sudah nyaman tinggal di sana, susah kita untuk bergerak. Maka suatu ketika Pak Ahok ingin pindahkan orang-orang yang banjir di kali, mereka malah marah-marah. Padahal tempat itu lebih layak, lebih bagus. Tuhan juga begitu. Kadang kita hidup dalam dosa, Tuhan mau pindahkan kita ke tempat apartemen yang lebih bagus. Yang ada fasilitasnya, yang ada kolam renangnya mungkin. Tapi kita bilang, enggak lah Tuhan, aku di sini aja. Lebih enak tinggal di rumah sempit sederhana yang sesak ini. Saya juga mengalami itu, Pak Ustaz. Orang kalau sudah nyaman susah. Maka orang yang lapar akan kebenaran itu, Pak Ustaz, Tuhan harus berani meninggalkan zona nyamannya. Zona nyaman apa? Kalau selama ini kita malas untuk beribadah, malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk berdoa. Nah, kita harus berani meninggalkan itu, zona nyaman itu. Walaupun gak baik bagi kita. Ustaz Tuhan, mulai minggu depan, kemarin mulai terjadi lagi, kita akan buat hari Sabtu doa pagi. Karena memang saya nggak nyaman kalau doa pagi, hari Sabtu nggak doa pagi itu gimana? Rasanya ada yang kurang bagi saya. Tapi saya ngomong, Mami, kita buat aja lah. Jadi hari Senin libur. Kok Senin libur? Ya, karena memang dari dulu saya setiap Senin libur. Jadi libur itu sudah menjadi tabiat kita kalau hari Senin. Memang kita mau leha-leha hari Senin gitu. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita doa pagi. Senin libur. Zona nyaman kita itu memang harus diubah. Kalau kita mau mempunyai kelaparan, kehausan akan firman Tuhan, yang pertama sekali kita tinggalkan adalah zona nyaman. Sebenarnya roh kita itu sedang haus akan kebenaran itu. Tetapi daging kita lebih kuat. Maka firman Tuhan katakan,
roh kita penurut dan daging kita adalah lemah. Oleh karena itu kita senantiasa nggak ada daya seolah-olah untuk meninggalkan zona nyamannya kita. Kita lebih enak, lebih suka tinggal di dalam keadaan kita yang sekarang ini daripada kita mau mengenal kebenaran itu, Bapak Saudara. Kebenaran itu siapa sih? Kristus tentunya. Saudara kesam Tuhan, tentu firman Tuhan ini tidak hanya stuck gitu aja. Firman Tuhan ini perlu kita gali lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal lagi firman Tuhan. Banyak orang percaya saat ini, ya kalau sudah ke gereja ya sudahlah cukup. Kalau sudah ibadah kemarin udahlah cukup. Jadi tidak ada gairah untuk mengenal firman Tuhan itu. Tidak ada satu passionnya di mana dia ingin memberikan dirinya, membuka hatinya agar firman Tuhan itu bisa bertambah-tambah. Saudara Tuhan, kalau saudara penasaran dari satu contohnya keadaan, Bapak saudara pasti mencarinya bagaimana caranya. Tadi malam saya teringat dengan Sungai Nil. Sekarang gampang kok sama Tuhan. Kalau zaman dulu atau kecil kita ingat satu Sungai Nil, kita bingung mau cari bukunya kemana kan. Kalau sekarang gampang, tinggal buka internet. Saya buka YouTube. YouTube-nya ini tentang Sungai Nil. Bertempur, dari mana sih Sungai Nil itu? Sekarang nggak tahu kenapa saya teringat akan itu. Oh karena pembaca, tadi malam saya baca Keluaran dari anak-anak kan, saya bacain. Terus saya ingat Sungai Nil dan saya pernah ke sana. Tapi saya ke sana malam-malam tentunya. Karena malam saya nggak melihat dan sudah lama dan saya agak lupa ingat gitu ya Sungai Nil itu. Waktu ke Israel memang kita ke sana. Terus saya rindu lagi, ternyata itu Sungai Nil itu dari melewati beberapa negara, termasuk negara Ethiopia, Sudan dan beberapa gitu ya, yang dilewati oleh Sungai Nil itu, sehingga bermuara nanti ke melewati Mesir dan bermuara ke Laut Mediterania. Nah, saya tahu kan, kenapa? Karena saya mau searching lagi, saya mau mengetahui lagi apa ini Sungai Nil. Dan dibilang belum lagi nanti pengetahuan banyak di sana. Ada ternyata orang Mesir itu membuat pertanian itu sekali setahun contohnya. Pada saat air sungai itu meluap, nah dia membawakan lumpur-lumpur. Nah disitulah kesuburan dari tanah-tanah orang Mesir nantinya. Nah itu kan tahu dari mana saya? Karena saya mau searching. Akhirnya pengetahuan saya bertambah. Tentang apa? Saya lapar tentang apa itu Sungai Nil. Nah demikian juga dengan firman Tuhan, bersama Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kita bisa bertambah-tambah kalau hanya kita mendengarkan di gereja sekali, oke. Tetapi kalau kita nggak belajar di rumah atau kita membuka firman Tuhan atau renungan yang lain selain dari mungkin yang saya sampaikan, pengetahuan kita di situ-situ aja. Maka orang yang lapar itu bersama Tuhan mencari lagi, menggali lagi. Sampai diketahui apa sih makna daripada apa yang kita mungkin sedang pikirkan. Makanya firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Apalagi kalau istri saya, kalau dia presentasi ada satu di kantornya tentang itu. Itu sampai pagi-pagi. Kotak, siapa yang diterak-kotak pagi-pagi? Wah dia udah depan lagi siapin presentasi. Oh kenapa bangun cepat? Iya lagi siapin presentasiku kemarin kurang. Dia bukain YouTube tiba-tiba di-sharein ke saya, ke WhatsApp saya. Ini apa sih gitu? Oh iya presentasinya dia. Ya kan menggali terus itu. Supaya apa? Supaya apa tema yang akan disampaikan itu dalam. Supaya yang ditempatkan jangan orang bilang, aku tahu itu. Aku juga bisa kayak gitu. Kalau kita nggak menggali-gali, terus nggak dapat apa. Usaha sama Tuhan, kalau kuliah itu ya, kalau kuliah namanya ada SKS. 2 SKS itu maksudnya, kalau nggak salah, Pak Ebri benar nggak? 16 kali pertemuan secara tatap muka di kelas dan berapa jam pertemuan di mana? Di rumah, betul nggak sih? Harus ada belajar di rumah. 2 SKS maksudnya. Jadi selain belajar di sekolah,
Kita juga harus belajar di rumah. Itu maksudnya 2 SKS. Sama seperti anak-anak sekolah SD. Kenapa guru-guru membuat pelajaran ada PR? Coba kan ibu-ibu sekarang dan bapak-bapak sekarang marah-marah kalau anaknya ada PR. Sebenarnya bagus loh ada PR itu. Membuat anaknya terdidik. Tapi kalau anaknya nggak dibiasakan oleh orang tuanya mengerjakan PR, maka bapaknya yang ngerjakan sama mamanya. Betul kan? Maka kita bilang, kuak, banyak kali PR sekolah ini. Pak, Bu, itu bukan untukmu, itu buat anakmu. Ya kan? Mama si Mima kan kalau kadang ada PR-nya Mima sekarang buat 3D, gak tahu aku gambar. Dia bilang, Pak, aku tahu Adam dan Hawa. Saya lihat di searching, dia mamanya bilang, jangan cuma kau yang ngerjakan, ajak dia yang ngerjain. Iya gimana ngerjain, gimana? Supaya kenapa? Supaya dia juga tahu itu. Bukan kau aja yang kerjain. Dia bingung juga kan, nanti biar aja dia. Tidur dia main ya kan. Malah kita marahin dia kalau pegang. Karena semua diguntingin. Tiba-tiba dia diguntingin semua. Mana punya mau dibuat lagi nih. Udah penyok semuanya. Benar. Harusnya memang begitu. Biar aja penyok. Tapi otak kita orang tua menilainya pengennya yang terperfect. Padahal guru sebenarnya bukan menilainya karena bagus atau tidaknya. Tapi karena mau gak dia ngerjain itu. Saya gak tahu nanti punya Mima dikasih nilai berapa itu. Karena bagus banget menurut aku sih. Gak mungkin dia buat begitu gitu. Harusnya kan begitu kan. Coba kita orang tua sekarang ngedumel. Wah, aku kalau baca di sosmed itu, wah guru sekarang, kurikulum sekarang, semuanya menyusahkan orang tua. Ya iya, Bu, itu tugasnya bukan untukmu, itu untuk anak ya kan. Cuma kan dari sekarang kan orang tua lebih bagus. Beda kalau dulu di kampung. Kenapa kau? Kenapa matamu itu? Kenapa kakimu ini hijau, merah? Dipukul guru mah. Kenapa dipukul? Tadi malam gak PR, langsung diambil lagi sapu lidi yang besar. Pak! Gitu. Malas sih kau. Pemain aja kerjamu, baru dicubit lah paha kita kan. Kalau sekarang enggak. Kita marahi dikit. Mama, istri kita yang marah. Kok marah-marah terus beruku itu gitu kan. Dia marahi dikit, kita juga marah. Sama-sama sebenarnya. Akhirnya anak ini enggak punya, enggak kuat di dalam hal belajar itu. Karena apa? Dia merasa kuat. Dia merasa kuat karena masih ada bapak mamanya. Maka pada anak sekarang, pada saat dia keluar dari zonanya bapak mamanya, udah dah, nggak tahu apa-apa. Ada memang orang yang bisa fighting, walaupun dia keluar dari mama, walaupun mungkin dia saat itu pernah sama bapak mamanya, tapi pada saat dia keluar bisa kuat. Ada beberapa. Tetapi ada beberapa anak juga nggak bisa kuat. Akhirnya jadi seperti kehilangan ayam, kehilangan induknya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Usah ada kesan Tuhan. Orang yang mau menambahkan, mengenal Tuhan Yesus, kebenaran itu, harus kita belajar mandiri juga. Kita harus tinggalkan zona nyaman kita. Yang membuat selama ini kita tidak mau bergerak, mager. Itu yang susah. Kita punya banyak 1000 alasan untuk berkata bahwa aku sibuk dengan ini, sibuk. Semua juga sibuk. Tetapi kita harus memberikan waktu kepada kebenaran ini. Seringkali bahwa sama Tuhan, kita menganggap kebenaran itu, firman Tuhan ini bukan satu hal yang penting bagi kita. Padahal firman Tuhan berkata, simpanlah hartamu di surga, sebab nyengat dan karat tidak akan merusaknya. Tetapi kita lebih cenderung menyimpan harta kita di mana? Di bank, betul nggak? Deposito kita maunya banyak. Tapi kita lupa menyimpan harta kita di surga. Padahal itulah sesungguhnya. Waktu ketika saya melihat hamba Tuhan, waktu banjir kemarin rumahnya tinggi banget banjirnya, sedih. Bukan daya duduk ya, tapi emang segini gitu ya. Dia bilang gini, dunia bukan rumah kita. Betul juga sih. Hari apa yang banjir kemarin ya? Hujan ya? Hari Rabu ya? Rabu Kamis ya? Rabu Kamis lah. Ya 2 hari itu kan. Itu gila macetnya. Saya ngantar Mima pulangnya. Saya pulang, perginya masih bagus. Pulangnya hampir 1,5 jam cuma di lampu merah Cakung. Orang masukin kepala duluan. Akhirnya crowded. Kan? Ada bahasa Inggris dikit. Tuhan, ini bukan tempat kita sebenarnya.
Tapi sebenarnya memang walaupun tempat kita susah meninggalkan tempat ini. Karena bagi seperti yang saya katakan tadi, walaupun kata orang rumah kita nggak jelek dan nggak layak dihuni, mungkin tiangnya udah mulai roboh begitu. Tetapi kalau itu rumah kita yang sudah lama di situ, kita nyaman aja di situ. Saya mau katakan ya, saya pernah mengalami itu. Kosan saya itu benar-benar tidak layak, kata teman saya. Terus saya bilang, saya mau pindah ke atas. Di atas lebih tidak layak lah. Tapi saya nyaman di situ. Berapa kali teman saya ngajak ke tempat kosannya lebih bagus lagi. Saya bilang, enggak lah. Saya di sini. Saudara kasih Tuhan, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita kalau kita ingin mengenal kebenaran itu. Saudara. Apa yang saat ini menjadi zona nyaman kita? Kemalasan kita tentunya. Ini yang perlu kita tanggalkan. Ini yang perlu kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Agar hidup kita ini bisa terbuka untuk kebenaran itu. Maka Yesus katakan, berbahagialah orang yang haus, orang yang lapar. Kata lapar dulu saya bahas di sini. Nanti kata haus. Orang lapar itu bersama Tuhan apapun dikerjakan. Kalau saudara lihat di sosmed sekarang, di siang bolong orang berani membegal. Hari malam saya bilang, ibu-ibu lagi, oma lagi dorong-dorong anak cucunya naik stroller, tiba-tiba ada maling dijamret emasnya. Saya bilang sama Mim, hati-hati kau. Bilang, kalau kau sendiri, kalau mau dirampok ya kasih aja lah. Nyawamu lebih penting daripada apa. Hati-hati kau, jangan apa. Sekarang orang kenapa? Lapar. Orang gak takut lagi. Dia gak peduli, dia mikirin ke 1000 kali kematian itu. Dia gak takut kalau dia ketemu sama orang dan dia dimasakan, dia gak takut akan itu. Karena dia sedang lapar. Mungkin dia memang tabiat dia, tapi awalnya dia maling itu pasti karena lapar. Gak ada kerjaan, malu mungkin gak punya uang, pasti karena itu. Gak mungkin orang maling kalau dia punya pekerjaan. Adapun mungkin itu ada orang yang mungkin yang psycho ya mungkin ya. Memang ada kelainan dalam dirinya. Tapi orang-orang yang mau melakukan itu adalah, bukan berarti saya mentolerir dengan hal itu. Tidak. Tetapi bersama Tuhan, itu karena apa? Lapar. Apapun dilakukan orang. Nah hal positif bersama Tuhan. Mari kita cari. Walaupun mungkin hari ini kita di dalam keadaan kita nyaman dengan keadaan. Tapi coba kita buka diri kita untuk hal kebenaran. Kita kasih waktu kita lah. Untuk mengenal firman Tuhan. Kenapa? Untuk hal-hal dunia ini kita berikan waktu kita banyak. Tapi untuk firman Tuhan kita tidak pernah memberikan waktu kita. Coba berikan waktu kita 1 jam ke. Cuma 1 jam. Bisa kita renungkan. Enggak mungkin kita di rumah. Tapi mungkin di jalan kita bisa renungkan. Berawal apa sih merenungkan? Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kok bisa ya aku saat ini bisa sampai mengalami usiaku sampai sekian-sekian tahun. Saya mulai belajar dengan itu. Bapak saya mati muda, sampai saya masih bisa umur 44 tahun. Saya bilang, puji Tuhan, saya bisa 44. Itu bisa merenungkan saya tentang kebaikan Tuhan. Iya ya. Mari kita mulai gali, karena orang-orang yang mau, hanya orang-orang yang mau menerima kebenaran ini. Hanya orang-orang yang mau membuka dirinya, meninggalkan zona nyaman. Untuk apa? Untuk bisa mengenal kebenaran. Punya kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Pesan Tuhan selanjutnya, pesan Tuhan dikatakan. Dan lalu Yusuf di ayat Kejadian 47, ayat yang ke-20, di sana dikatakan seperti ini. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Bersama Tuhan, apa yang saya tangkap di sini? Orang kalau sedang kelaparan, karena bicara konteksnya kelaparan. Orang kalau kelaparan, apapun bisa dijual. Ini masku yang paling sayang pemberian daripada siapa. Kalau udah kelaparan pasti dijual. Gak tahu digadai atau dijual. Apa yang ada pasti dijual atau digadai. Gak ada lagi. Gak mungkin dibilang. Mas dari pajang-pajang.
atau jam tangannya yang mahal itu dipajang-pajang, atau apa miliknya, motornya yang bagus itu dipajang-pajang, padahal perutnya bilang rok, rok. Terus berapa jam masih bisa lapar? Oke, lapar dari pagi sampai malam. Tapi hari kedua, nah itu mulai apapun, kalau udah hari kedua nggak makan, apalagi nggak minum, itu bibir pecah-pecah semuanya itu. Dan itulah membuat orang bisa melakukan apa saja kalau sudah dalam kelaparan. Maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Harusnya kita bisa melakukan hal positifnya, melakukan apa saja demi mencari kebenaran. Saya punya teman usam Tuhan tinggal di Dadap, dan dia tiap minggu bisa 3 kali seminggu ke Mall Arta Gading. Maka saya sebutin mereka suami istri itu, memang mereka nggak karuniakan anak. Saya bilang, Om dan Tante adalah Maria dan Yusuf. Wah, ngana ini. Iya lu ngomong. Kalau umpamanya, kalau Maria dan Yusuf pergi ke Mesir berhari-hari, kalau Oma 2 jam, pulang balik 4 jam demi mencapai, karena mereka gereja di Arta Gading sih. Itu naik motor lu. Tiba-tiba ibadah. Oma, Tante, kok basah? Iya bro, hujan deras. Sambil menggigil. 2 jam lu. Kita selangkah aja mau ke gereja, susahnya minta ampun. Kayak ada beratnya diikat kakinya sebelah dengan ikat apa namanya. Ini bukan pembicaraan, saya juga pernah mengalami ini ya. Jangan bilang, wah Pak Pendeta ini kok gembala nyinggung-nyinggung saya. Kalau tersinggung berarti harus bertobat kita sama-sama. Amin. Saya juga melakukan ini dulu. Itu susah sekali. Susah sekali kita melakukan itu kan. Orang kalau kadang haus, kadang lapar akan kebenaran, kita bisa cari lu. Mau kemana? Ibadah pun itu rasanya, kalau kita sedang lapar akan kebenaran, ibadah pun itu 2 jam gak ngantuk kita. Kalau dulu kita bisa ngantuk, kalau ibadah, ya. Saya dulu kalau ibadah, ada firman Tuhan, siap-siap meluncur dari belakang, pelan-pelan, ya kan? Satu-satu keluar. Ya. Supaya suara baru sambil di luar ngerokok ya. Amin, baru masuk pelan-pelan. Amin. Pura-pura nggak punya berdosa. Gereja kenapa? Gara-gara takut sama mama omelan mama kita. Daripada panjang ceritanya dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat, omelannya mendingan ke gereja lah. Jadi pada saat ibadah nyanyi masih bisa ngantuk. Tapi kalau udah mulai firman, apalagi firman yang kita tahu yang itu lagi, meluncurlah kita pelan-pelan. Di luar lah kita nongkrong anak-anak muda sambil ngebul. Kenapa? Karena waktu itu kita nggak bisa menerima kebenaran. Nggak haus. Tapi pada saat saya menerima tahu kebenaran. Apa? Tapi saudara, kita bisa mendengarkan dia khotbah beberapa kali. Tapi kenapa kita bisa duduk manis mendengarkan dia? Dan itu khotbah-khotbahnya terus. Karena kita sedang lapar akan kebenaran itu. Kita sedang membuka diri kita untuk dipenuhi. Haus. Saudara Tuhan, kalau sedang haus gimana sih? Cari minuman langsung bok. Cari lagi di mana lagi tempatnya. Nggak ada orang lagi haus. Nah, udahlah biar aja nanti diantarkan anakku, aku haus, minuman. Mana ada begitu. Orang kalau sedang haus, sedang lapar, dia cari. Kalau saya lapar, aduh apa di makanan nih? Nggak ada makanan. Apa ya? Wah nggak ada apa-apa makanan. Wah ada cabai rawit. Giling cabai rawit sama garam. Baru makan nasi. Makan. Jadi karena lapar. Tapi kalau nggak lapar, mana selera makan cabai rawit sama garam diguling? Siapa yang mau? Mana ada? Kenapa kita bisa lapar? Karena sudah waktunya memang untuk makan, tapi kita nggak makan.
Maka kalau waktunya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita buka hati kita. Mari kita buka sama-sama. Tinggalkan zona nyaman itu. Mari kita buka hati kita. Karena kalau kita mengenal kebenaran, itu beda, Pak Ustaz. Kalau umpamanya kita nggak mengenal kebenaran itu. Contohnya di gereja kita hari ini ada doa ini. Apaan sih doa mulu. Emang nggak ada kerjaan lagi. Pasti gitu. Tapi kalau orang yang mengenal kebenaran, mau menerima kebenaran, dia bilang kapan lagi doa? Di mana lagi ibadah? Dicari. Sampai apa? Sampai dia dipenuhi, disadari kebenaran. Maka saya katakan tadi malam, saya tidur agak 11:30 lewat lah. Saya mulai buka lagi YouTube tentang Sungai Nil itu. Lebih enak menontonnya gitu. Oh gini, mengatakan, oh iya. Akhirnya saya banyak tahu. Saya tertidur. Tertidur baru. Pagi-pagi bangun lagi. Saya mulai siapin khotbah. Usaha Tuhan. Kalau kita haus akan kebenaran itu. Kita akan cari terus. Akan gali lagi. Sumbernya. Sekarang ini banyak sumbernya. Saudara ketemu Tuhan mungkin menemukan satu ayat. Kalau saudara nggak pernah membaca firman, nggak mungkin bisa merenungkan firman. Kenapa saya mencari kuda Nil tadi? Apa kuda Nil lagi? Sungai Nil itu. Kenapa? Karena itu dikatakan tadi. Firman Tuhan. Sama contohnya Raja Salomo. Contohnya siapa? Tiba-tiba dipikir siapa sih Raja Salomo? Ya udahlah, siapalah dia, yang penting dia nggak sehat-sehat aja lah, gitu kan? Ya udah selesai. Sama seperti Sucok. Waktu dia sekolah, tidur mulu kerjanya. Tidur mulu. Ini memang cerita lama. Tiba-tiba guru sejarahnya malas, kesal lihat dia. Ucok! Ya bu. Tahu berapa si Singa Bangaraja meninggal? Langsung dia bangun. Yang udah meninggalnya bu, katanya kan. Baru tahu aku udah meninggal dia. Terus ada satu cerita si Ucok lagi. Pelajaran agama. Selalu terus tidur-tiduran. Datang ibu gurunya. Ucok. Siapa hari keberapa tembok Jeriko runtuh? Dia bilang gini. Nggak tahu bu. Karena anak ini kesal, bandel, nakal. Dibuat surat sama bapaknya. Tolong datang surat panggilan ke bapaknya. Datanglah dia. Bapaknya ini, ditanyalah. Kenapa rupanya bu? Bapak, ibu panggil saya. Bapaknya ini Sucok ini. Sucok ini apa salahnya? Iya pak, saya tanya dia siapa yang merentuhkan tembok Jeriko. Dia bilang, bukan saya bu. Bapaknya diam aja. Ya kalau bukan dia enggak, kalau gitu bu berapalah kerugian rupanya tembok Jeriko itu. Biar saya ganti katanya. Sama, bapaknya sama emak saya dengan pantasan anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bapaknya juga nggak tahu apa-apa tentang tembok Jeriko. Ya kan? Ini sama sebenarnya. Kesal kan? Karena apa? Karena dia pikir, udahlah tembok Jeriko ya tembok Jeriko. Biarkanlah si tembok Jeriko itu. Sama seperti Ucok nggak mau tahu tahun berapa si Singa Bangaraja meninggal. Ya biarkanlah meninggal dia dengan tenang. Yang penting dia masuk surga ya bu, pasti gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak mau tahu. Tapi kalau tahu tahun berapa si Singa Bangaraja mati. Pasti kalau dia orang yang cinta kebenaran mau tahu, tunggu dulu bu, besok aku jawab ya, gitu kan, pasti kan. Atau bapaknya, bukannya dibilang berapa? Lalu rupanya kerugiannya bu, tembok Jeriko itu biar saya ganti katanya. Oh, gantilah. Di Alkitab itu. Pantas si Ucok nggak tahu apa, bapaknya pun nggak tahu apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan kan. Jadi harus kita menggali kebenaran itu seperti itu, Ustaz. Kalau saya ngajar contohnya, Pak ini gini, saya bilang minggu depan kita jawab. Saya nggak tahu ini, maka saya belajar lagi. Nggak, saya malu, dosen kan apa yang gitu, nggak mau kalah dengan mahasiswa. Dia pikir kalau udah dosen udah tahu segala, emang lu Tuhan. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Nanti kita jawab, minggu depan saya jawab, saya bilang. Oke Pak, siap. Dan mahasiswa lebih tenang seperti itu. Karena dosen dikarang-karang kan diputar-putar, ya kan? Diputar-putar, macam pernyataan politikus gitu kan. Kalau ditanya, apalah programmu? Diputar-putar gitu kan, putar-putar. Ya enggak, lu nggak tahu kita. Jadi orang yang mau mencintai kebenaran, yang mau menggali kebenaran itu sama Tuhan, harus dibuka, harus dicari. Apa yang, makanya saya katakan kita mulai belajar membaca firman Tuhan.
Agar kita timbul di sana satu yang menggelitik di hati kita. Yuk kita buka. Apalagi sekarang kan gampang. Ada handphone kita. Tinggal searching aja. Apa yang kita sedang cari. Tinggal di Google. Siapa itu Yusuf? Nanti akan keluar. Yusuf adalah anaknya ini. Dia akan, lebih lagi. Ada lagi mungkin yang menyatakan. Aduh kayak kemarin, kayak perang contohnya. Perang ini. Gitu. Saya mulai searching. Kenapa terjadi perang ini? Kemarin saya dengar radio tahun 65. Saya nggak tahu. Kok sejarah saya yang goblok atau gimana ya itu. Saya bilang, ada film apa gitu. Sekarang sedang diputar. Itu dokumenter tentang mungkin Namboru dan Namboru kasih tahu tentang tahun 65 yang terjadi ya. Jadi itu adalah di mana katanya pembantaian orang-orang yang dianggap ex-PKI, dan yang paling mengerikan adalah jadi waktu itu Soekarno mengirim orang Indonesia untuk belajar di luar negeri. Karena kejadian itu paspor mereka dihilangkan. Jadi mereka nggak bisa kembali ke Indonesia. Nah itu dari mana saya tahu? Karena mulai men-searching, mulai saya cari kebenaran tentang tahun 65 itu. Akhirnya saya tahu, itu maksudnya tahun itu. Nah, kebenaran firman Tuhan itu juga gitu, Pak Ustaz. Jadi nggak perlu Pak Ustaz harus sekolah teologi. Nanti kalau memang Tuhan panggil menjadi sekolah teologi ya boleh. Tapi orang yang mau mencintai kebenaran itu, mulai menggelitik di hatinya, mulai men-searching, mulai cari-cari. Itu kadang Pak Ustaz Tuhan. Pada saat Pak Ustaz terus menggali, melihat itu, men-searching itu. Kita nggak terasa. Udah harus masak nih. Wah, udah harus jemput nih. Wah, udah harus gini nih. Waktu kita udah banyak di sana. Dan disitulah kita mulai mengenal kebenaran. Kalau kita mulai kenal Kristus, nggak hanya saja mengenal Kristusnya kita, hanya diberkati pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Yes, itu pasti. Tapi marilah kita jemaat-jemaat jika Getsemani makin dewasa, buka hati kita untuk mengenal kebenaran. Makin banyak hal-hal yang kita tahu nantinya. Lewat penggalian firman Tuhan yang mungkin bukan saja saya, tapi mungkin teman-teman di Google itu, di sosmed sana nanti akan menjelaskan. Tapi kalau udah aneh-aneh, udah tinggalkan. Itu membuat kita menjadi mencintai kebenaran. Itu membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Nggak mungkin kita akan cinta kepada Tuhan kalau kita nggak punya pergaulan dengan Dia. Sama Tuhan saya yakin, mau sama Tuhan suami istri, walaupun ada berantam-berantamnya, tetapi jujur dari hatimu paling dalam, pasti aku mengasihi. Betul gak? Sama juga tadi malam saya melihat ada lagi, tadi malam, ada satu cerita, memang orang Cina ini, orang Chinese itu suka membuat parodi-parodi. Jadi mereka berantem, wow, suami istri. Sampai akhirnya mereka mau cerai. Salah satu pergi. Yang membuat mereka kebaikan kembali apa? Pada saat pergi, dilihat foto mereka waktu masih pernikahan. Dilihat lagi di satu sisi kebaikannya. Akhirnya mereka saling berbaikan. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Maka kalau kita ingin mencintai kebenaran itu, bagaimana kita caranya supaya kita lapar dengan kebaikan Tuhan itu? Pertama sekali bersama Tuhan, dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Harus kagum kita, kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita enggak seperti orang lain, punya rumah yang bagus sekali. Tetapi kita melihat nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita. Disitulah kita menjadi kagum kepada Tuhan. Usah Tuhan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi coba pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan, kita yang punya keterbatasan banyak. Kalau saya keterbatasannya banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan hanya jadi pendeta saya bisa. Setiap saya melamar pekerjaan dulu gagal. Saya pekerjaan gagal mulu. Tapi jadi pendeta bisa saya semua. Memang jadi pendeta. Jadi saya kagum sama Tuhan. Kenapa bisa saya sekarang ini?
Nah, kekaguman seperti itu kalau saya bandingkan tentu dengan teman-teman saya di luar sana, ya tentu saya kalah. Tapi bukan itu. Kita kagum akan apa yang ada dalam diri kita, terus kita bandingkan kelemahan kita. Kita jangan selalu membuat diri kita menjadi number one, top. Enggak, sekali-sekali kita turunkan diri kita menjadi orang yang di bawah, punya banyak kekurangan. Kalau saya banyak kekurangan. Saya gampang sakit juga. Itu juga yang mungkin tertular kepada Mima. Gampang sakit saya. Dulu hampir sekali sebulan. Sekarang ini masih bagus. Waktu saya menikah, punya langganan kami itu dokter. Sekali sebulan, 2 kali sebulan pasti ke sana apa? Karena radang tenggorokan. Sejak saya divaksin maka mungkin saya jarang radang tenggorokan. Itu pun kemarin mulai-mulai. Selalu gitu, radang tenggorokan. Itu aja sakit, gampang sakit. Jadi kalau saya bandingkan diri saya hari ini bisa seperti ini, itu kagum saya. Jangan bandingkan saya dengan teman saya yang kerja contohnya orang pintar. Dia kerjanya bagus, dia sebagai direktur. Jangan bandingkan. Kita juga orang malas kok dulu. Saya juga malas sekolah, malas belajar. Tiba-tiba saya bandingkan dengan dia. Enggak fair dong. Tapi yang kita bandingkan adalah kita lemah hari ini. Kita enggak punya siapa-siapa. Kita bisa hidup menikmati kehidupan ini. Tuhan bisa kita kasih fasilitas. Mungkin enggak seperti orang lain. Punya rumah. Seperti rumahnya Atta Halilintar ya. Tadi malam saya nonton rumahnya Atta. Aduh keren banget gitu. Sampai Mima bilang nonton. Pak mau rumah gini dong. Saya bilang nanti di surga nanti kita minta rumah sama Tuhan begini. Kalau di dunia ini gak akan tercapai lah. Saya bilang sama Mima. Bagus rumahnya nih ya. Iyalah dia YouTuber gini-gini. Dalam hati gue juga YouTuber tapi gak begitu gitu. Yang nonton cuma 3 orang YouTuber gimana gitu kan. Bagus loh sampai rumahnya pakai lift. Liftnya dia itu mungkin bisa beli rumah kami. Pasang liftnya kan. Hemat besar gitu. Kita tahu bahwa kita gak sebanding dengan dia. Jangan bandingkan. Kalau kita bandingkan, Tuhan aku gak bisa rumah seperti itu. Saya mau katakan, engkau tidak akan pernah mencintai kebenaran. Kalau kita membandingkan dia dengan diri kita dengan dia. Tapi bandingkan dirimu di bawah. Tapi hari ini kamu bisa hidup. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita punya keluarga yang baik-baik. Usaha Tuhan pernah gak sih melihat anak orang yang kecanduan narkoba. Gimana stresnya orang tua itu. Anak kita nakal aja pulang ke rumah. Contohnya jam 12 belum pulang. Udah gimana-gimana. Kok tahu Pak? Ya karena mama saya dulu gitu. Kalau saya gak pulang ke rumah jam 12. Dia itu gelisah. Kadang dia datang. Lagi minum labu tuak. Oh nama itu. Tiba-tiba nongol di jendela. Woi mulak. Pulang lah ya kan. Malu kan. Anak mami. Kalau hari biasa, hari-hari biasa gitu ya. Hari biasa gitu. Nongkrong di warung. Itu belum makan jam 12, jam 1 belum makan. Dia tahu saya belum makan. Tiba-tiba anak sekolah nongkrong di meja. Bang. Hijau guru. Karena gurunya. Jadi mahasiswa disuruh panggil saya. Dokon. Anon. Nanti. Tiba-tiba datang lagi murid. Bang. Hijau guru. Nggak datang, tiba-tiba dia yang datang. Nggak makan kau? Langsung balik. Apalagi kalau anak. Contohnya terlibat dalam narkoba. Apa yang terjadi? Tapi anak kita nggak begitu. Harusnya kita bandingkan dengan hal seperti itu. Maka kita makin mencintai kebenaran. Akan kagum akan Tuhan. Disitulah kekaguman kita kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup keluarga kita. Di situ kita makin cinta kebenaran. Jangan kita pikirkan, setiap hari begini. Jangan pikirkan kelemahan-kelemahan yang belum kita capai. Tapi pikirkan, bandingkan kita dengan orang yang bisa hidupnya lebih sulit dari kita. Dan kita tidak seperti mereka. Disitulah kita bisa mencintai kekaguman kita ke Tuhan. Sama Tuhan yang kedua, yang terakhir. Yaitu dengan adanya masalah. Masalah kadang membuat kita untuk bisa menjadi lapar akan kebenaran. Terus saya pelayani satu gereja. Saya bilang, Bapak ini seorang pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha yang bertobat. Yang cinta kebenaran, yang melayani Tuhan. Kenapa bisa Pak melayani Tuhan?
Hanya satu cerita mereka. Mereka dulu bangkrut. Jadi waktu zaman-zaman moneter dulu, mereka bangkrut, usaha mereka habis. Yang dulunya kaya raya, sekarang habis. Dan akhirnya mereka bangkrut. Dan akhirnya cari Tuhan. Setelah mereka cari Tuhan, mungkin ada pemulihan kembali. Tapi bersama Tuhan, masalah kadang membuat kita untuk mengerti kebenaran. Kalau masalah membuat kita mengerti kebenaran, buka hatimu. Jangan dulu masalah. Maka saya katakan kepada kita di sini, kagum sama Tuhan. Kalau terus enggak punya perubahan, Tuhan akan izinkan masalah dalam hidup. Oh jangan doain dong Pak. Enggak, memang begitu. Kita kalau sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan enggak makin cinta sama Tuhan, saya mau katakan, suatu saat Tuhan akan izinkan kau dalam masalah. Maka sebelum masalah itu datang, mendingan kita sungguh-sungguh sama Tuhan dari sekarang. Oh Bapak itu enggak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan kan hanya selalu memberikan kebenaran, memberkati kita. Siapa yang bilang? Itu Injil yang enggak bagus itu. Tuhan itu juga menghajar. Dia sayang sama kita, yes. Tapi dia hajar juga. Kalau enggak taat, enggak mau mencintai kebenaran, terus makin jauh dari Tuhan, maka Tuhan izinkan kita dalam satu masalah. Karena lewat satu masalah itulah kita bisa mencintai kebenaran. Kita membuka diri kita makin haus akan Tuhan. Banyak orang kan, kalau nggak punya masalah, saudara tahu nggak? Ada satu perumpamaan, tapi jangan tersinggung. Saya nggak anggap saudara sebagai monyet ya. Tiba-tiba ada monyet dan angin sepoi-sepoi ngobrol begini. Angin sepoi-sepoi dan angin ribut mau ngobrol. Mereka melihat ada satu monyet di pohon. Dia bilang gini, mereka taruhan. Oke. Angin sepoi-sepoi. Ayo kita jatuhin yuk monyet di atas pohon itu. Si angin badai bilang gini. Kau bisa nggak? Coba kita coba. Siapa yang duluan? Kata angin sepoi-sepoi. Kaulah yang duluan. Angin badai duluan. Nah angin badai mulai mengeluarkan tenaganya. Untuk menjatuhkan monyet di atas pohon. Nyem. Zus gitu. Apa yang terjadi? Monyet itu makin berpegang. Makin kuat. Lagi. Makin kuat, makin kencang, makin kuat. Saudara pernah lihat sih? Badai kencang tapi orang bisa berpegangan di Dia pohon. Tapi sekarang giliran angin sepoi-sepoi. Coba kamu. Coba disiapkan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Bup, jatuh. Karena ketiduran enak di atas pohon. Maka orang Kristen juga kalau tenang-tenang aja hidupmu, hati-hati dengan itu. Saya nggak mau katakan enggak. Tapi pada saat kau punya masalah, pergumulan, angin badai situ kau kuat sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mau dipecat kerja, Tuhan aku mau tolong Tuhan, aku mau dipecat di kerja Tuhan. Besok mau makan apa anak-anakku Tuhan. Tuhan, udah ada surat panggilan Tuhan. Itu ketika teman saya ada waktu itu, dia mau dipulangkan. Tangan dia mau pulang, pacarnya ada. Tiap hari penyembahan. Haleluya. Tapi selama ini gak pernah penyembahan. Karena satu punya. Haleluya. Jadinya emang gak dipulangkan dia. Gak tahu ada mujizat Tuhan terjadi. Gak jadi dipulangkan. Tapi bersama Tuhan, kalau ada masalah, itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Maka jangan ada masalah dulu. Jangan, kalau udah tenang-tenang hidup kita harusnya datang. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan datang dulu. Masalah itu baru sungguh-sungguh. Karena itu membuat kita gak nyaman kalau ada masalah. Lebih baik sekarang kita cintai kebenaran. Buka hati kita. Terima kebenaran itu. Agar hati kita makin punya haus kebenaran. Kalau kita punya kerinduan untuk mencintai kebenaran. Situlah kita makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ebri untuk membagikan perjamuan kudus untuk kita semuanya.